الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله رب العالمين، اتقوا الله واعبدوه حتى يأتيكم اليقين. اتقوا الله حيثما كنتم في سركم وعلانيتكم، إن الله يعلم ما تسرون وما تعلنون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قولي لا إله إلا الله. Hadirin, alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menjadikan kita orang yang beriman kepada Allah, menjadikan kita orang Islam. Ini karunia yang sangat besar dari Allah kepada kita, hadirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam, hadirin, mari kita senantiasa baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai hari kita ada yang kosong, tidak ada bacaan salawat di dalamnya, hadirin. Dan kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Masuk rumah, keluar rumah, hidupkan sunnah. Ucapkan salam. Masuk kamar mandi, masuk WC, keluar WC pun demikian, hidupkan sunnah. Ketika kita mau makan pun demikian, mau tidur, hidupkan sunnah lagi. Sungguh orang yang menghidupkan sunnah, hadirin, orang yang beruntung. Di dalam sunnah ada kejayaan. Dan mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, sunnah-sunnah Nabi yang kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan kelak kita dikenali oleh Nabi, mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, khatib berwasiat pada dirinya, menasihati dirinya juga kepada jamaah semuanya, agar kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Di mana saja kita berada dan apapun keadaan kita, keadaan menyenangkan, keadaan tidak menyenangkan, tetap beriman, bertakwa kepada Allah. Keadaan sakit, keadaan bahagia, keadaan sembuh, tetap beriman kepada Allah. Keadaan di tempat keramaian, di kesepian, saat bersendirian, tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Saat ada di pasar, di toko, di perdagangan, di kantor, hadirin, kita jaga iman kita, takwa kita kepada Allah. Hadirin yang mulia,
Keimanan, iman yang Allah berikan kepada kita ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah. Yang mana anugerah iman ini hadirin dijadikan kita orang beriman tinggi nilainya, yang mana materi benda-benda dunia ini bukan ukuran untuk keimanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Satu orang beriman, hadirin, nilainya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Tidak semua manusia, hadirin, diberikan iman oleh Allah, dijadikan orang yang beriman kepada Allah. Ada manusia, hadirin yang mulia, diberi materi benda-benda dunia yang banyak, diberi harta kekayaan yang banyak, hadirin, tapi itu bukan tanda sukanya Allah kepada orang itu. Sebagaimana Allah berikan kekayaan materi benda-benda pada Qarun laknatullah alaih, tapi tidak diberi iman oleh Allah. Ada manusia yang diberi pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi, hadirin, bahkan diberikan kekuasaan oleh Allah SWT. Dan ini pun bukan tanda Allah suka padanya. Allah berikan kekuasaan dan Fir'aun laknatullah alaih. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Tapi tidak diberikan iman oleh Allah, tidak dijadikan orang yang beriman. Ada orang dari keluarga Nabi, hadirin, ayahnya seorang Nabi, anaknya tidak diberi iman oleh Allah, tidak disediakan oleh orang yang beriman. Nabi Nuh, anaknya Kan'an, tidak dijadikan orang yang beriman kepada Allah. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya seorang Nabi, ayahnya, ahli tafsir lain mengatakan pamannya, si pembuat patung, hadirin, pun tidak dijadikan orang yang beriman oleh Allah. Bahkan paman baginda Nabi SAW, Abu Thalib, yang melindungi Nabi, perjuangan Nabi saat Nabi syiar dakwah Islam, hadirin, pun tidak diberi iman oleh Allah SWT. Hadirin, dijadikannya kita orang yang beriman kepada Allah, ini sesuatu karunia yang sangat besar, yang harus kita syukuri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, adanya nizam Allah, sistem pemeliharaan Allah terhadap dunia ini. Matahari masih diperjalankan oleh Allah, angin masih dikirim oleh Allah, hujan masih dikirim oleh Allah, karena masih adanya orang yang beriman. Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Kiamat tidak akan terjadi. Dunia ini tidak akan dihancurkan oleh Allah selagi di dunia ini masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah. Orang yang mengucapkan Allah, Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Wa fi riwayatin la taqumus sa'ah ala ahadin man yaqulu Allah, Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, iman tinggi nilainya, hadirin. Nilainya ulya wa abqa, tinggi nilainya dan kekal. Iman nilainya surga. Orang mati bawa iman, hadirin, dia akan mendapatkan surga. Hari ini orang itu hari-harinya menyembah selain Allah. Dia mencari kebenaran, mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, ikrar dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beriman kepada Allah, mati. Ulama sepakat ini masuk dalam surga. Belum sholat, nilainya iman, hadirin. Tapi materi benda-benda dunia, hadirin, nilainya adna wa afna, rendah dan fana. Dia akan rusak sementara, tidak lama, hadirin.
Kalau hari ini kita dikasih kekayaan Allah sementara, tidak lama hadirin. Dikasih kesenangan Allah pun tidak lama. Hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika materi benda-benda hadirin terlepas dari tangan manusia, manusia merasa susah. Ketika materi benda-benda dunia hadirin terlambat di tangannya, susah. Apalagi kehilangan dari dalam dirinya, seakan kehilangan selama-lamanya hadirin. Seakan kehilangan segala-galanya. Tidak merasa susah, tidak merasa bersedih ketika amal-amal agama berkurang di dalam dirinya. Tidak merasa sedih ketika ada azan dikumandangkan, didatang ke dalam masjid untuk salat berjamaah. Tidak merasa bersedih ketika ketinggalan takbir ula bersama imam. Bahkan hadirin tidak merasa bersedih ketika meninggalkan sholat. Hadirin yang mulia, di zaman Nabi berserta sahabat-sahabatnya hadirin, amal agama hidup 100%. Baik yang fardu maupun yang sunnah. Hadirin, hari ini amal agama berkurang banyak dalam kehidupan umat ini hadirin. Maka penting sekali kita menjaga keimanan kita. Hadirin yang mulia, karena iman hadirin tidak berada dalam satu tempat. Terkadang dia naik, terkadang dia turun, terkadang keluar, terkadang masuk. Keluar masuk. Bisa itu iman itu keluar hadirin. Ketika orang bermaksiat kepada Allah, saat itulah imannya keluar. Nabi bersabda, La jasni zani hina jasni wa huwa mu'minun. La jasriqus sarik hina jasriq wa huwa mu'minun. La jasriqul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang itu berzina kalau dia beriman. Kenapa dia berzina? Imannya lagi keluar. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri kalau dia beriman. Kenapa dia mencuri? Imannya lagi keluar. Tidaklah seorang peminum khamr, dia itu minum khamr kalau dia beriman. Kenapa dia minum? Karena imannya lagi keluar. Nah, kalau pada saat iman keluar hadirin, malaikat maut mencabut nyawa, naudzubillah min dzalik, mati dalam keadaan tidak bawa iman, naudzubillah hadirin. Hadirin yang mulia, maka kita perlu risau terhadap keimanan kita. Kalau materi benda-benda berkurang nampak hadirin. Uang kurang 1.000 nampak, kurang 2.000 nampak, tapi kalau iman berkurang tidak nampak hadirin. Seakan-akan kita merasa iman kita kuat. Hadirin yang mulia, maka perlu kita mensyukuri nikmat iman yang Allah berikan kepada kita dengan menjaganya. Hadirin, orang yang paham nilainya iman hadirin, pertama orang mati hadirin. Dia paham nilainya iman, paham nilainya amal saleh. Ketika dia sudah mati, sudah di dalam akhirat, dia menangis. Tangisannya, auzubillahi minasyaitonir rajim, Allah firmankan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, saya sudah lihat semuanya ya Allah. Saya sudah dengar semuanya ya Allah. Farji'na, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, saya akan beramal soleh wa inna muqinun, saya beriman ya Allah. Beriman, sudah yakin seyakin-yakinnya hadirin. Karena tahu nilainya iman, tahu nilainya amal, tapi sudah di akhirat, sudah di alam kubur hadirin. Menangis, minta dikembalikan lagi ke dunia untuk menyempurnakan imannya, untuk menyempurnakan amalnya. Tidak akan bisa hadirin. Yang kedua, orang yang paham nilainya iman hadirin, orang yang selalu keluar di jalan Allah. Ya datang ke rumah-rumah, silaturahmi, sampaikan Allah yang kuasa, selain Allah tidak kuasa. Allah yang besar selain Allah yang kecil, dia sampaikan kebesaran kampung akhirat, besarnya nilai amal. Karena paham nilai yang dia mengusahakan atas imannya. Paham nilai iman. Dan orang yang paham nilainya iman hadirin adalah iblis laknatullah alaih. Dia tidak tertarik dengan materi benda-benda kita. Tidak tertarik dengan HP kita. Mobil kita dia tidak tertarik. Di hari-hari dia melirik iman seorang hamba hadirin. Dia ingin mencongkel iman setiap orang beriman agar mati tidak membawa iman hadirin. Yang paling terakhir nanti di akhir hayat, menjelang sakaratul maut, dia datang dari segala arah. Menyerupai neneknya, menyerupai kakeknya, menyerupai gurunya, mursyidnya.
Dia mentalkin supaya mati tidak membawa iman. Sisi supaya tidak bisa ucapkan kalimat iman, kalimat la ilaha illallah. Kalau Nabi bersabda man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, ucapan iman, dia akan mendapatkan surga. Hadirin yang mulia, maka perlu sekali hadirin kita mengusahakan imannya. Bagaimana caranya hadirin? Dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Amal soleh. Kita buat dakwah, bicara kebesaran Allah, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita hadirin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hadirin, enak tidak enak, menyedihkan, membahagiakan, itu semua datang dari Allah. Ketika sakit, berobat, sembuh, kita belajar nafikan bahwa kesembuhan datang. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari. Keadaan ramai, keadaan sepi, itu semuanya datang dari Allah. Baik yang buruk dan buruk yang ada dalam kehidupan, kita praktekkan bahwa semuanya datang dari Allah. Kita nafikan makhluk, kita nisbatkan Allah, dan doa kepada Allah, minta yang besar. Hari ini manusia banyak minta yang kecil-kecil, ya Allah. Yang berdagang minta dagangannya, yang petani minta pertaniannya, yang pejabat minta jabatannya. Minta yang minta iman, hakikat iman, keselamatan iman dimatikan dalam keadaan beriman hadirin. Ini minta yang besar. Hadirin yang mulia, pentingnya perkara ini hadirin, maka kita risau atas iman kita, iman keluarga kita, istri anak kita, jangan sampai mati tidak membawa iman. Hadirin, mungkin ini yang bisa khotib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama di rekat besar ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa qur bighfir wa arham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la yarghaman liman jahada bi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran ma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أفعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا وولاتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وياهم من أهل شر الضير ربنا هب لنا من أزواجنا من ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشتات الأعداء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. قيموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا